Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari saya yang berjudul Tindak Tutur Dialektif Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Wiradesa dalam interaksi pembelajaran secara daring menggunakan aplikasi WhatsApp Group. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Arya Wibisono, NPM 0818013761, mahasiswa Universitas Pekalongan, Prodi PPSI FKIP. Kita lanjut. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini bahwa pragmatik ialah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur ataupun penulis dan ditafsirkan oleh pendengar ataupun pembaca. Pengertian pragmatik juga dikuatkan oleh ahlinya Yul dalam Arifianti, mengungkapkan bahwa pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur ataupun penulis dan ditafsirkan oleh pendengar ataupun pembaca. Kemudian adapun tidak tutur dialektif merupakan tidak tutur yang dilakukan oleh penutur dengan maksud mitra tutur untuk melakukan tindakan yang dimaksudkan dalam ucapan ataupun tuturannya itu. Misalnya seperti memaksa, mengajak, memerintah, memberi aba-aba, menyuruh, menagih, dan menyarankan. Menurut Prasetyo, tidak tutur dialektif merupakan tidak tutur yang berfungsi agar mitra tutur melakukan sesuatu sesuai kehendak penutur baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita lanjut. Pada pembelajaran daring banyak menggunakan media berbagai macam seperti Google Classroom, WhatsApp, Zoom, Meet, dan lainnya. Seperti pada proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Wiradesa yang menggunakan media WhatsApp Group dalam aktivitas di dalam kelas untuk pembelajaran. Pada WhatsApp tidak dapat dipisahkan dari berbagai jenis tindak tutur dialektif yang sering digunakan oleh guru maupun peserta didik. Oleh karena itu, interaksi yang dilakukan dalam aplikasi WhatsApp Group ini sangat berhubungan erat dengan berbagai jenis tindak tutur di dalamnya. Kemudian ada pun penelitian yang relevan dari Sari melakukan penelitian dengan judul analisis tindak tutur dialektif dalam interaksi belajar mengajar pada pembelajaran Indonesia. Kemudian ada Ahya Komariah Subakti melakukan penelitian pada judul tidak tutur dialektif dalam pembelajaran daring. Kemudian metode pelaksanaan, yang pertama, datang sumber data ini menggunakan panggilan tuturan bahasa guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Wiradesa dalam interaksi pembelajaran mengajar melalui aplikasi WhatsApp Group yang diduga di dalam tuturannya itu mengandung tindak tutur dialektif. Nah, sumber datanya ini diambil dari riwayat percakapan guru antara guru dengan siswa di SMA Negeri 1 Wiradesa itu Kabupaten Pekalongan. Kemudian ada pun teknik pengumpulan data. Teknik ini dilakukan menggunakan tangkapan layar seperti screenshot dari ponsel mata pelajaran bahasa Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan teknik baca, catat, dan dokumentasi. Kemudian ada pun hasil pembahasan di sini peneliti menemukan 38 analisis meliputi 17 tindak tutur dialektif menyuruh, 2 tindak tutur dialektif mengajak, 9 tindak tutur dialektif memerintah, 2 tindak tutur dialektif menagih, 2 tindak tutur dialektif menyarankan, 4 tindak tutur dialektif memberi nasihat, dan 2 tindak tutur dialektif meminta yang telah dianalisis. Contoh analisis yang pertama, menyuruh konteks guru memberikan materi ceramah. Kutipan guru, silakan Mas dan Mbak bisa cermati materi ceramah ini. Nah, peserta didik, baik Pak. Pada tuturan tersebut termasuk jenis tindak tutur dialektif menyuruh, karena tuturan tersebut dimaksudkan guru menyuruh peserta didik untuk mencermati materi ceramah melalui PPT yang telah diberikan oleh guru. Dengan demikian, tuturan itu mengandung jenis tindak tutur dialektif fungsi menyuruh. Kemudian yang selanjutnya, adapun fungsi mengajak, konteks mengulas materi ceramah. Kutipannya, ayo yang lain silakan. Nah, pada tuturan tersebut termasuk jenis tindak tutur dialektif fungsi mengajak karena tuturan tersebut dimaksudkan guru mengajak peserta didik untuk mengulas materi mengenai teks ceramah minggu lalu yang sudah diberikan oleh guru. Dengan demikian, tuturan tersebut dapat dikatakan tuturan yang berjenis dialektif fungsi mengajak. Kemudian yang ketiga ada fungsi memerintah.
konteks meringkas materi ceramah. Kutipannya, tugas dikumpulkan sebelum hari Senin yang akan datang. Tugas ditulis di kertas folio, nanti difoto dan dikirim. Nah, pada tutoran itu jenis tindak tutur direktif pemerintah, karena tutoran tersebut dimaksudkan guru memerintah peserta didik untuk mengumpulkan tugas sebelum hari Senin yang akan datangnya diberikan oleh guru. Dengan demikian, tutoran tersebut dapat dikatakan sebagai tindak tutur direktif fungsi pemerintah. Kemudian, adapun fungsi menagih, konteks guru mengingatkan pengumpulan tugas. Kutipannya seperti tutoran, oke, terima kasih, yang lain segera ya, terakhir hari Minggu. Nah, pada tutoran itu termasuk tindak tutur direktif fungsi menagih, karena tutoran tersebut dimaksudkan guru menagih peserta didik berupa penugasan untuk segera dikumpulkan, dan hari pengumpulan itu terakhir hari Minggu pengumpulannya. Dengan demikian, tutoran itu termasuk jenis tindak tutur direktif fungsi menagih. Kemudian yang kelima, ada menyarankan, konteks kriteria penilaian ceramah. Kutipannya, saya sarankan sih mengenai hal-hal yang sedang menarik pada saat ini, sehingga masih sangat hangat untuk diinformasikan. Tapi itu terserah kalian saja mau apa yang sekiranya menarik untuk dibahas. Nah, pada kutipan itu termasuk jenis tindak tutur direktif menyarankan, karena tutoran tersebut dimaksudkan guru menyarankan peserta didik untuk membuat teks ceramah tentang mengenai hal-hal yang sedang menarik ataupun yang masih hangat pada saat ini. Maka dari itu peserta didik bisa mengerjakan sesuai saran dari guru. Maka dengan itu dikatakan termasuk jenis tindak tutur direktif fungsi menyarankan. Kemudian yang keenam, memberi nasihat, konteks guru mengucapkan perpisahan. Kutipannya, kalian hebat, kalian kompak, saya harap kalian satu kelas tetap menjaga kekompakan dan kerjasama. Itu termasuk jenis tindak tutur direktif fungsi memberi nasihat, karena tutoran tersebut dimaksudkan guru memberi nasihat peserta didik untuk semangat dan sukses selalu serta menjaga kesehatan dalam menjalani pembelajaran. Nah, pada kutipan itu termasuk jenis tindak tutur direktif memberi nasihat. Kemudian yang terakhir, meminta, konteks peserta didik memberi simpulan materi. Guru, kutipannya seperti, ibu minta kalian memberi simpulan, ada beberapa dan bisa dilengkapi jawabannya. Pada tutoran tersebut jenis tindak tutur direktif meminta, karena tutoran tersebut dimaksudkan guru meminta peserta didik untuk memberi simpulan serta melengkapi jawabannya mengenai materi struktur teks anekdot. Dengan demikian dikatakan bahwa tutoran itu mengandung tindak tutur direktif fungsi meminta. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk tindak tutur direktif guru pada pembelajaran bahasa Indonesia dalam WhatsApp di SMA Negeri 1 Wilayah Desa. Dalam penelitian ini menemukan 38 analisis meliputi 17 tindak tutur direktif penyuruh, 2 tindak tutur direktif pengajar, 9 tindak tutur direktif pemerintah, 2 tindak tutur direktif menagih, 2 tindak tutur direktif menyarankan, 4 tindak tutur direktif menagih, 2 tindak tutur direktif meminta. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan ataupun evaluasi bagi guru maupun peserta didik. Tentunya bagi peserta didik bisa mengetahui jenis tindak tutur ataupun makna kalimat, bisa menjadi bahan pengetahuan. Hasil penelitian ini juga bisa menjadikan sumber informasi, rujukan maupun sebagai bahan referensi yang bisa dikembangkan lagi oleh peneliti selanjutnya mengenai tindak tutur direktif pada pembelajaran. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.